Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membedah sebuah topik yang menjadi benteng pertahanan terakhir dari integritas sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu whistleblowing. Nah, di dunia korporasi sendiri, kita seringkali melihat sistem pengawasan formal seperti audited eksternal, ataupun infeksi berkala. Namun, sejarah membuktikan bahwa secanggih apapun suatu sistem pengawasan, keretakan sistem justru paling sering diidentifikasi atau ditemukan pertama kali oleh orang dalam mereka sendiri yang kita sebut sebagai whistleblower atau peniup fluid. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang implementasi whistleblowing system atau WBS di perusahaan Indonesia. Jadi nanti kita juga akan mencoba untuk memberikan contoh kasus whistleblowing yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan, mantan karyawan, atau anggota suatu organisasi untuk melaporkan atau membongkar praktik kecurangan, korupsi, pelanggaran hukum, atau tindakan tidak etis yang terjadi di dalam organisasi tersebut kepada pihak berwenang atau publik. Jadi pihak internal ini, baik itu karyawan, mantan karyawan, atau masih menjadi anggota suatu organisasi, mereka ingin sebuah, perubahan di perusahaan karena adanya suatu tindakan yang dianggap menyeleweng atau, berbahaya bagi kelangsungan perusahaan tersebut dan membahayakan bagi kepentingan bersama. Sehingga dilakukanlah, sebuah tindakan berupa pembongkaran praktik tersebut kepada, pihak yang berwenang atau kepada pihak publik. Nah, tindakan whistleblowing ini biasa disebut dengan tindakan peniupan fluid, di mana tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari motif moral pelakunya. Jadi tujuan utama dari whistleblower ini atau orang atau individu yang melakukan whistleblowing adalah didasari dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi atau mencari keuntungan. Bofill menegaskan bahwa whistleblowing adalah tindakan rujukan dari seorang karyawan untuk menarik perhatian otoritas eksternal atau publik terhadap pelanggaran di dalam perusahaan, di mana aksi tersebut mungkin didorong oleh itikat baik atau eh, tindakan tersebut didorong oleh itikat murni dari si whistleblower tersebut untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi semata-mata kegiatan atau mekanisme whistleblowing ini dilakukan oleh whistleblower untuk kepentingan bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis whistleblowing. Jenis-jenis whistleblowing ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah whistleblowing internal, di mana pelapor menyampaikan kecurangan tersebut kepada pihak di dalam organisasi yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau melalui sistem pelaporan resmi perusahaan. Biasanya disebut whistleblowing system atau WBS. Jadi whistleblowing internal ini adalah pelaporan oleh internal kepada internal dengan tingkatan yang lebih tinggi dengan harapan pihak internal yang tingkatannya lebih tinggi atau memiliki kewenangan yang lebih besar ini dapat menyelesaikan segala bentuk kecurangan atau, segala bentuk, kejahatan yang dilakukan di dalam perusahaan. Nah, yang kedua adalah whistleblowing eksternal. Nah, ketika pelapor dari internal ini merasa bahwa laporannya ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh pihak internal atau justru kecurangan tersebut atau penyelewengan tersebut dilakukan oleh pihak internal yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, maka pelapor akan membawa bukti kecurangan itu keluar dari organisasi. Nah, ini karena menganggap masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di dalam atau bahkan melibatkan jajaran pimpinan tertinggi. Jadi ketika pihak whistleblower atau yang melaporkan tersebut eh, memiliki laporan bahwa si petinggi itu melakukan sebuah kecurangan dan beliau merasa bahwa tidak bisa nih diselesaikan oleh pihak internal karena memang yang melakukan adalah jajaran-jajaran yang tinggi. Maka salah satu cara yang akan dilakukan adalah dengan melakukan bukti atau membawa bukti dari kecurangan tersebut keluar dari organisasi. Nah, biasanya laporan ini ditujukan kepada aparat penegak hukum. Contohnya ada KPK atau kejaksaan.
maupun ke lembaga pengawasan negara seperti BPK atau bisa juga ke media massa agar kecurangan-kecurangan tersebut dapat diketahui oleh publik dan bisa dilakukan sebuah perubahan agar kecurangan itu dapat diatasi. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat utama seseorang dapat dikatakan sebagai whistleblower. Jadi whistleblower itu adalah yang melaporkan, baik itu individu maupun kelompok yang melaporkan sistem whistleblowing itu dinamakan whistleblower. Yang pertama ada orang dalam atau insider. Kenapa harus insider? Karena insider ini memiliki akses informasi. Kenapa? Sebagai seorang insider, tentunya dia adalah pekerja atau mantan pekerja yang ada pada perusahaan tersebut. Dan sebagai orang yang pernah menjalankan suatu sistem, pasti mengetahui dengan detail hal-hal apa saja yang terjadi di perusahaannya atau di dalam organisasinya. Yang kedua, terjadinya pelanggaran nyata. Nah, hal yang dilaporkan ini merupakan tindakan ilegal, manipulasi keuangan, pelanggaran keselamatan kerja, atau korupsi. Jadi yang menyangkut orang banyak atau kepentingan banyak orang, bukan didasarkan atau dilandasi dari kepentingannya sendiri. Oke, selanjutnya adalah demi kepentingan publik. Oke. Nah, jadi motivasi dari pelapor ini didasari oleh kepentingan bersama atau kepentingan publik, bukan semata-mata untuk balas dendam atau politik kantor. Jadi bisa dikatakan whistleblowing ini merupakan sebuah tindakan dari suatu individu atau kelompok yang disebut sebagai whistleblower yang dilandasi oleh motivasi dengan didasari itikat baik untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara atau perusahaan dan melindungi masyarakat atau pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dari jurang kehancuran atau dari kehancuran perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus whistleblowing yang terjadi pada perusahaan yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh pada perusahaan PT Indofarma Tbk. Oke, sebelum kita masuk ke pusaran kasusnya, tentu kita harus mengetahui secara singkat tentang profil dari PT Indofarma Tbk itu sendiri. Nah, PT Indofarma Tbk ini merupakan salah satu perusahaan publik yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara melalui holding BUMN Farmasi dan merupakan salah satu pionir industri farmasi di Indonesia. Nah, sebagai salah satu pionir perusahaan farmasi di Indonesia, tentunya Indofarma ini memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menyediakan berbagai macam obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi masyarakat. Nah, namun pada tahun 2023 hingga awal 2024, ternyata perusahaan ini mulai menunjukkan adanya gejala klinis yang aneh di sektor keuangannya, di mana terjadi kemacetan pada arus kas mereka yang cukup parah atau yang mungkin sangat parah hingga gaji bulanan itu terjadi penunggakan. Selain itu, potongan iuran BPJS Karyawan juga tidak disetorkan dan bahkan operasional pabrik juga mulai adanya kejadian-kejadian atau suatu fenomena operasional yang tersendat atau tidak lancar. Namun, pihak manajemen pada saat ini hanya memberikan penjelasan bahwa ini hanyalah masalah efisiensi. Karena kan tahun 2023 sampai 2024 itu masih pasca pandemi. Betul. Namun, eh, dari pihak-pihak internal atau pihak pekerja ini tahu atau merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam perusahaannya. Oleh karena itu, eh, dari Serikat Pekerja PT Indofarma ini nantinya akan melakukan sebuah kegiatan whistleblowing atau menjadi whistleblower. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang whistleblowing apa sih atau praktik whistleblowing apa sih yang dilakukan. Nah, jadi Serikat Pekerja Indofarma beserta perwakilan karyawan ini mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi, teman-teman, pada tahun 2024. Jadi mereka tidak hanya berdemonstrasi saja atau berdemo saja di jalanan, tetapi mereka juga mendatangi lembaga-lembaga tinggi negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Kejaksaan Agung.
di mana mereka tidak datang dengan tangan kosong. Nah, sebagai bagian dari pihak eksternal atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut pasti memiliki informasi-informasi yang tentunya sangat diperlukan sebagai bukti. Namun bukti tersebut kan juga harus valid sebagai penunjang kasus ini agar dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, para whistleblower ini membawa dokumen-dokumen internal yang sangat rahasia dan spesifik, mulai dari catatan pembukuan ganda, bukti transaksi janggal, hingga dokumen operasional yang sengaja disembunyikan dari publik selama bertahun-tahun. Nah, jadi kenapa sih whistleblowing ini harus dilakukan oleh pihak internal? Nah, ini salah satunya ini teman-teman, karena sebagai pengungkapan dari tindak kecurangan diperlukan adanya bukti yang konkret atau bukti yang valid tentang tindak kecurangan tersebut. Dan biasanya tindakan-tindakan kecurangan ini ada pada laporan yang dirahasiakan oleh perusahaan. Dan orang yang tahu akan rahasia tersebut adalah orang yang menjalankan sistem di dalam perusahaan itu. Dan itu adalah para pekerja atau pegawai yang pernah atau masih bekerja di perusahaan itu dan merasa memang hak mereka ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya dan menyangkut kepentingan orang banyak sehingga mereka melakukan tindakan whistleblowing dan menjadi seorang whistleblower seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang ternyata terjadi di PT Indofarma ini. Yang pertama, adanya window dressing atau manipulasi laporan keuangan, di mana manajemen sengaja mendandani laporan keuangan perusahaan agar terlihat masih menghasilkan keuntungan. Padahal secara nyata, arus kas perusahaan ini dapat dikatakan berdarah-darah atau tidak dapat menopang kegiatan operasionalnya dengan baik. Nah, ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham publik dan mempertahankan posisi jabatan mereka. Jadi, semata-mata mereka melakukannya untuk kepentingan pribadi, walaupun memang harus menyangkut kepentingan orang lain. Yang kedua, adanya transaksi fiktif pengadaan produk. Jadi ditemukan bahwa anak usaha Indofarma ini melakukan pengadaan alat kesehatan dan produk kosmetik fiktif. Nah, dana perusahaan ini dikeluarkan untuk membeli barang yang secara fisik ini tidak pernah ada. Dan ternyata barang yang dicatat itu dananya itu malah masuk ke kantong dari oknum-oknum tertentu atau oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang paling miris ada pada poin ketiga di mana terdapat skandal jeratan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Nah, ini adalah modus yang paling miris. Demi menutupi lubang keuangan akibat korupsi yang terjadi di lingkaran internal, manajemen menggunakan nama dan data perusahaan secara ilegal untuk menarik dana segar dari platform pinjaman ilegal. Nah, langkah nekat ini justru membuat perusahaan terjerat bunga yang menghancurkan struktur modal mereka. Nah, ini kan karena memang menyangkut uang negara dan menyangkut para hak-hak dari karyawan yang dimanfaatkan oleh segelintir orang. Jadi ini menyangkut kepentingan bersama ya, bukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu perlu adanya tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh para whistleblower sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka terhadap sesama pekerja. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Dari hasil akhir penyelidikan, diketahui bahwa dampak dari aksi peniupan fluid ini atau dampak dari aksi whistleblowing ini itu terjadi sangat masif. Nah, berdasarkan keputusan final, eh, berdasarkan laporan investigasi yang final yang dipicu oleh data whistleblower tadi, BPK secara resmi mengumumkan adanya indikasi kerugian negara yang sangat fantastis, yaitu sekitar 371 miliar rupiah. Dan berkas laporan dari BPK ini serta data dari serikat pekerja tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung dan kasus ini telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan tindak pidana korupsi serta mantan jajaran direksi dan pihak-pihak swasta yang terlibat kini harus menghadapi tuntutan hukum dan ancaman hukuman penjara yang berat. Jadi karena memang kasus ini melibatkan pihak-pihak jajaran direksi tertinggi, maka kasusnya memang harus diungkapkan ke pihak eksternal agar pertanggungjawabannya itu sesuai dengan hukum yang berlaku.
Karena ini juga PT Indofarma menyangkut keuangan negara karena memang sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nah, kerugian terbesarnya ternyata itu dialami di anak usahanya yaitu PT IGM atau PT Indofarma Global Medica yang seharusnya menjadi ujung tombak distribusi obat, ternyata ini tidak menyetorkan dana hasil penjualannya kepada perusahaan induknya atau kepada PT Indofarma dengan angka yang cukup fantastis sekitar 134,56 miliar. Yang kedua ada transaksi fiktif dan penempatan dana tanpa izin dengan ditemukan penempatan dana deposito atas nama pribadi di penyedia pinjaman sebesar 38 miliar. Selain itu ada aliran dana sebesar 15,2 miliar untuk kerjasama pengadaan alat kesehatan fiktif dengan PT Promedic. Nah, PT Promedic ini merupakan anak usaha dari PT IGM atau Indofarma Global Medica. Nah, selanjutnya juga ada ternyata bisnis di luar bisnis utama. Jadi manajemen ini nekat melakukan pengadaan produk proteksi komunikasi elektronik dan bisnis kosmetik fiktif yang merugikan perusahaan hingga sekitar 4,31 miliar. Oke. Nah, kasus ini kan menjadi bukti nyata nih dan tidak terbantahkan bahwa dunia etika bisnis seorang whistleblower bukanlah pengkhianat namun justru penyelamat. Dan yang bisa dikatakan pengkhianat justru adalah pihak-pihak tertentu ini yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, tanpa keberanian moral dari Serikat Pekerja Indofarma, di tahun 2024, raut senilai 371 miliar ini mungkin tidak akan benar-benar terekspos ke publik dan para pelakunya mungkin tidak akan dihukum dengan ketentuan yang berlaku. Dan bisa saja PT Indofarma ini benar-benar akan kolaps dan mati total yang akan merugikan banyak karyawan dan pihak lainnya serta keuangan dari negara. Nah, kasus ini mengingatkan kita bahwa baik sebagai akademisi atau calon profesional maupun regulator bahwa membangun whistleblowing system ini yang aman, anonim dan melindungi pelapor dari intimidasi bukanlah sekedar formalitas atau kepatuhan di atas kertas. Itu adalah bagian utama dari tegaknya keadilan dan transparansi di dalam sebuah negara. Karena memang whistleblowing ini merupakan salah satu sistem yang sangat-sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena memang secara teori ada yang namanya banyak pemeriksaan. Namun secara nyata pemeriksaan yang sesungguhnya dan kecurangan yang sesungguhnya ternyata sangat bergantung terhadap laporan dari para internal-internal yang ada di perusahaan tersebut yang merasa memang masih dibutuhkan kejujuran dan keadilan bagi sesama. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai whistleblowing dengan contohnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.